Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Oktio Franky-Biantoro selaku dosen pengampu Sistem Evaluasi Pembelajaran PAI, dan tak ketinggalan pula teman-teman semua. Di sini perkenalkan, nama saya Malahim Ulia yang akan menjelaskan mengenai reliabilitas alat ukur, jenis-jenis, cara pengukuran, dan faktor yang mempengaruhinya. Nah, selanjutnya ialah poin yang pertama yang akan kita bahas ialah mengenai pengertian reliabilitas itu sendiri. Kata reliabilitas dalam bahasa Indonesia diambil dari reliability dalam bahasa Inggris, berasal dari kata reliable yang artinya dapat dipercaya. Reliabilitas merupakan kata benda, sedangkan reliable merupakan kata sifat atau kata keadaan. Nah, reliabilitas tes merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui konsistensi pengukuran tes yang hasilnya menunjukkan keajekan atau tetap. Sebuah tes pentingnya diamati keajekan dan kepastian tes tersebut jika dilihat dari hasil tes yang didapat. Untuk yang selanjutnya ialah mengenai tujuan, yaitu tujuan reliabilitas ialah poin yang pertama mengenai mengkonsep satu variabel dengan jelas. Setiap pengukuran harus merujuk pada satu dan hanya satu konsep atau variabel. Untuk poin yang kedua ialah sebuah variabel harus spesifik agar dapat mengurangi intervensi informasi dari variabel lain. Nah, terus yang poin ketiga, menggunakan level pengukuran yang tepat. Jadi reliabilitas itu tujuannya ialah menggunakan level pengukuran yang tepat dan akurat. Nah, untuk yang poin yang keempat, semakin tinggi atau semakin tepat level pengukuran, maka variabel yang dibuat akan semakin reliable karena informasi yang dimiliki semakin mendetail. Seperti itu tujuannya. Untuk yang selanjutnya ialah jenis reliabilitas. Di sini ada 3. Yang pertama ialah reliabilitas stabilitas. Apa itu reliabilitas stabilitas? Yaitu menyangkut usaha memperoleh nilai yang sama untuk setiap orang atau setiap unit yang diukur setiap saat Anda mengukurnya. Reliabilitas ini menyangkut penggunaan indikator yang sama, definisi operasional, dan prosedur pengumpulan data setiap saat, dan mengukurnya pada waktu yang berbeda. Untuk dapat memperoleh reliabilitas stabilitas, setiap kali unit diukur skornya haruslah sama atau hampir sama, seperti itu. Untuk yang kedua ialah reliabilitas terwakili. Apa itu reliabilitas terwakili? Yaitu mengacu pada keterandalan masing-masing grup, menguji apakah penyampaian indikator sama jawabannya saat diterapkan ke kelompok yang berbeda-beda. Nah, dan yang ketiga ialah reliabilitas seimbang. Apa itu reliabilitas seimbang? Yaitu menyangkut usaha memperoleh nilai relatif yang sama dengan jenis ukuran yang berbeda pada waktu yang sama. Definisi konseptual yang dipakai sama tetapi dengan satu atau lebih indikator yang berbeda. Batasan-batasan operasional, peralatan pengumpulan data, dan atau pengamat-pengamat lainnya. Menguji reliabilitas dengan menggunakan ukuran ekuivalen pada waktu yang sama bisa menempuh beberapa bentuk. Bentuk yang paling umum itu disebut dengan teknik belah tengah, seperti itu. Untuk yang selanjutnya ialah mengenai cara pengukuran reliabilitas itu sendiri. Untuk yang pertama ada teknik pengukuran ulang
atau biasa disebut itu tes retest. Pada teknik ini, tes yang sama diminta menjawab pertanyaan dalam alat ukur sebanyak 2 kali, di mana selang waktunya pun tidak terlalu dekat dan tidak terlalu lama, jadi tengah-tengah. Kisaran itu 15-30 hari. Kemudian barulah hasil pengukuran yang pertama dikorelasikan dengan pengukuran yang kedua. Semisalnya ukur itu terus ada selang waktu, baru diukur kembali. Untuk yang selanjutnya ialah teknik konsistensi internal. Pada metode ini hanya menggunakan satu instrumen, sehingga untuk pengujiannya juga hanya dilakukan sekali. Nah, teknik konsistensi internal ini banyak sekali, yang paling banyak digunakan dalam pengukuran reliabilitas. Untuk yang ketiga ialah teknik paralel atau equivalent form. Pada aspek ini dibuat 2 jenis alat ukur yang mengukur aspek yang sama. Alat ukur tersebut diujikan pada tes yang sama, kemudian dicari validitas dari masing-masing jenis, di mana untuk mencari nilai reliabilitas dilakukan dengan mengkorelasikan skor total. Nah ini bisa dilakukan untuk yang ukur itu tahap pertama. Nah, bisa tanpa atau dengan selang waktu. Terus nanti untuk selanjutnya baru diukur ulang. Nah, sekarang masuk kepada rumus reliabilitas instrumen. Di sini saya mengambil rumus KR20 atau dari Kudder-Richardson, yaitu rumusnya adalah reliabilitas instrumen sama dengan K atau banyak butir pertanyaan atau banyak soal dibagi dengan banyak butir pertanyaan atau banyak soal dikurangi 1, seperti itu. Nah, di sini terdapat S⁻²T. Nah, bisa dilihat di layar ya. Seperti itu. Di sini sudah komplit keterangannya, yaitu RI adalah reliabilitas instrumen. Nah, K di situ banyak butir pertanyaan atau banyak soal. PI proporsi subjek yang menjawab betul pada suatu butir. Nah, proporsi subjek yang mendapat skor pertama. Untuk yang rumus kedua ialah masih sama dari Kudder-Richardson, yaitu rumus KR21. Di situ sudah tertera jelas rumusnya, yaitu reliabilitas instrumen sama dengan K, yaitu banyaknya butir pertanyaan. Terus ada K-1 dikali dengan 1 dikurangi skor rata-rata, kemudian dikali banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal. Mungkin lebih jelasnya bisa langsung dilihat di layar. Untuk yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, panjang tes. Semakin panjang tes evaluasi, semakin banyak jumlah item materi pembelajarannya yang diukur. Ini menunjukkan 2 kemungkinan, yaitu tes semakin mendekati kebenaran dan dalam mengikuti tes semakin kecil siswa menebak. Berarti semakin tinggi koefisien reliabilitasnya. Untuk yang kedua adalah penyebaran skor koefisien reliabilitas secara langsung dipengaruhi oleh bentuk sebaran skor dalam kelompok siswa yang diukur. Semakin tinggi sebaran, semakin tinggi estimasi koefisien reliabilitas. Hal ini terjadi karena apa? Karena posisi skor siswa
secara individual mempunyai kedudukan sama pada tes retest lain sebagai acuannya. Nah, untuk yang faktor yang ketiga, kesulitan tes. Nah, tes normatif yang terlalu mudah atau terlalu sulit skor untuk siswa cenderung menghasilkan reliabilitas rendah. Fenomena tersebut akan menghasilkan sebaran skor yang cenderung terbatas pada salah satu sisi. Nah, untuk tes yang terlalu mudah, skor jawaban siswa akan mengumpul ada di atas. Untuk tes terlalu sulit, skor jawaban siswa akan cenderung mengumpul pada ujung bawah. Nah, dua kejadian tersebut mempunyai kesamaan, yaitu bahwa perbedaan di antara individu adalah kecil dan cenderung tidak relevan. Untuk yang keempat, ada objektivitas. Yang dimaksud objektif yaitu derajat di mana siswa dengan kompetensi sama mencapai hasil yang sama. Ketika prosedur tes evaluasi memiliki objektivitas tinggi, maka reliabilitas tes tidak dipengaruhi oleh prosedur teknik penskoran. Item tes objektif yang dihasilkan tidak dipengaruhi pertimbangan atau opini seorang evaluator. Nah, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.